أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati para pengurus takmir Masjid Baitur Rahman Kepanjen beserta seluruh jamaah sekalian, para hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan kekuatan, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai ditakdir oleh Allah sebagai orang yang diselamatkan dunia dan akhirat kita, dibahagiakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang bid'ah, dan kita sampai pada pembahasan tentang contoh-contoh bid'ah menurut 4 madhab, yakni madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Kita sampai pada poin yang kelima, yakni berdoa untuk sahabat dalam khutbah. Dijelaskan dalam Hasyiah Al-Adwi Alal Kifayah jilid 1 halaman 374. Wa ammas salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahiya mustahabbatun, maka bacaan salawat itu dianjurkan, disunnahkan, kal qiraati fiha wal ibtida'i bilhamdulillah, sebagaimana membaca dalam khutbah dan memulai dengan hamdalah. Wad du'a'u lis-sahbi bid'atun mustahsanah, sedangkan doa untuk sahabat adalah bid'ah mustahsanah atau bahasa kita bid'ah hasanah. Bapak Ibu sekalian, ini madhab Maliki. Salawat dumateng Kanjeng Nabi dalam khutbah itu sunnah. Membaca Al-Quran dalam khutbah sunnah. Memulai dengan hamdalah demikian juga. Ini tentu berbeda ketentuannya dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tentang rukun-rukun khutbah berbeda benten kali madhab Maliki. Jangan bingung dengan keterangan baris pertama dan kedua yang separuh. Titik tekan atau stressing kita, syahid kita adalah keterangan dalam kitab Hasyiah ini, wad du'a'u lis-sahbi bid'atun mustahsanah, sedangkan berdoa untuk para sahabat ini adalah sesuatu yang baru, tapi ini baik. Bagaimana dikatakan baru? Bisa dipastikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat tidak menyebutkan doa untuk para sahabat secara khusus. Nah, kalau kita mendengarkan khotib Jumat misalnya, wardallahumma, semoga Allah meridhoi para sahabat, bahkan kadang disebutkan satu persatu para khulafaur rasyidin, semoga Allah meridhoi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bisa dipastikan ketika Nabi khutbah Jumat tidak mendetilkan semacam itu, mendoakan para sahabat
dengan disebutkan, ya Allah ridhoilah para sahabatku. Nabi ketika khutbah mboten kados mekaten, berarti mendoakan para sahabat ini adalah ajaran baru, tapi sesuatu yang baru dihukumi baik, dan itulah yang dikatakan bid'ah hasanah. Apalagi mendoakan tabi'in, misalkan mendoakan tabi'in, wardallahumma an sahabati rasulillahi ajma'in, misalkan wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, mendoakan para tabi'in. Bisa dipastikan Nabi tidak menyebutkan doa ini secara khusus, tapi kita dengar dari para khotib-khotib kita mendoakan sahabat, mendoakan tabi'in, mendoakan tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah manusia yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad. Ini berarti sahabat. Kalau tabi'in, manusia yang mendapati sahabat dan dia beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tabi'in. Meskipun hidupnya semasa, ada orang-orang yang sebenarnya mendapati zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia beriman, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya satu, Raja Najasyi, Raja Negus. Dia ini beriman kepada Rasulullah ketika dikirimi surat. Nabi dengan kaum musyrikin gencatan senjata selama 10 tahun. Pinter Kanjeng Nabi, digunakan kesempatan untuk mengirim surat kepada Raja Kisra, kepada Raja Romawi, Heraklius, bahasa kita yang sering kita dengar Hercules, ya, Hercules. Ada juga Raja Najasyi. Nah, ini semuanya responnya berbeda-beda. Kalau Raja Romawi, dia ini sebenarnya menaruh penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, seandainya dia ada di sini, maka aku akan tempatkan di tempat duduk yang sekarang aku tempati. Padahal singgasana raja ini khusus untuk Raja Romawi, sebentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ditempatkan di singgasana tempat yang aku tempati saat ini. Dan seandainya aku bertemu dengannya, aku akan cium kakinya. Karena Raja Romawi tahu ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, oleh bahasa mereka, Yesus mereka itu. Ramalan dalam tanda kutip, memang Nabi akhir zaman itu sesuai yang dinubuatkan. Dimusuhi oleh keluarganya sendiri, yang mengikutinya adalah kalangan menengah ke bawah. Ini respon Raja Romawi. Kalau respon Raja Kisra, dia ini malah menyobek-nyobek suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar bahwa surat beliau ini disobek, Rasulullah mengatakan, dia telah merobek suratku, Allah akan merobek-robek kekuasaannya. Dan ternyata benar, Raja Kisra dikudeta oleh anaknya sendiri. Anaknya mengkudeta ayahnya, mati ayahnya. Tapi ternyata anaknya ini mati juga oleh ayahnya. Loh, gimana kok bisa? Padahal ayahnya kan dibunuh. Ayahnya dibunuh, dikudeta oleh anaknya. Tapi ternyata sang ayah ini sebenarnya sudah merasa akan dikudeta, akan dilawan oleh anaknya, kekuasaannya akan direbut dengan paksa oleh anaknya. Dan dia tahu anaknya ini, lek bahasa sak meniko, selain seneng narkoba, seneng narkode, ya, serap narkodenya dengan seneng wedoan. Akhirnya ditulisi, diparingi obat, gayai koyo obat, padahal itu racun. Ayahnya mau meracun anaknya, racunnya ditaruh di dalam botol,
botolnya ditulisi pangapunten hakul jima lek cara bahasa Arabe. Lek cara tiang panjen obat kuat lah ya, obat kuat gitu. Nah, obat kuat niki damel tiang jaler napa tiang istri? Nah, tiang jaler kan nggih. Berarti salah katanya wanita itu makhluk lemah itu salah. Keranten yang ternyata butuh obat kuat tiang jaler napa tiang istri? Tiang jaler. Buktinya yang kedua kalau ten mall itu. Lek ten mall sing paling kiat melampau muter-muter tiang jaler napa tiang istri? Tiang istri. Lek wong lanang digambar butuh nopo ngoten mek digambar sret ngeten. Mlebu mall langsung metu itu. Tapi lek wong wedok sret kait metu ya. Itu berarti mereka itu makhluk yang kuat itu. Bukan laki-laki makhluk kuat itu. Nah, tapi sak menika alhamdulillah pun jarang tiang istri ten mall itu jarang. Tapi bapak-bapak tetap harus waspada. Bojoku gak tau nang mall tapi bendino nok jobone pager ana swara paketan. Paketan online shop gitu. Nggih. Intinya sang ayah itu merasa iki aku tene dikodeta anakku. Dikasih racun, ditaruh di dalam ulbah atau botol, ditulisi pangapunten hakul jima obat kuat. Akhirnya ketika ayahnya terbunuh, sang anak minum obat ini, ternyata racun, mati juga anaknya. Akhirnya singkat cerita tidak menemukan keturunan laki-laki sama sekali. Terpaksa ditunjuklah seorang perempuan menjadi raja. Akhirnya ketika itulah Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Abi Bakrah, bukan Abi Bakar, Abi Bakrah, beliau mengatakan lan yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan, tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Berdasarkan hadis ini mangke para ulama khilaf apakah pemimpin wanita, presiden wanita itu boleh apa tidak boleh. Khilafiyah apakah teks itu berlaku umum atau terkhusus untuk kasus Persia. Intinya kita sedang membahas respon Raja Persia, respon Raja Najasyi. Raja Najasyi yang menjadi pembahasan kita, dia ini beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sempat bertemu Nabi Muhammad. Akhirnya Raja Negus ini, Najasyi ini dihukumi sebagai tabi'in, bukan sebagai sahabat, karena dia meskipun beriman, meskipun dia sezaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun Raja Najasyi meninggal dunia lebih dulu daripada Rasulullah. Rasulullah pirsa meskipun boten enten HP, boten enten WhatsApp, tahu Nabi kalau Raja Najasyi meninggal dunia. Akhirnya beliau melakukan sholat gaib. Sebagian ulama katakan sholat gaib pertama yang dilakukan dalam sejarah umat Islam, dalam hal ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sholat gaib untuk Raja Najasyi ini. Contoh nomor kali, Uwais Al-Qarni, seorang pemuda soleh yang khidmah kepada ibunya. Ini kepingin bertemu Nabi Muhammad, dia sudah beriman, dia kepingin ketemu Kanjeng Nabi, tapi karena sibuk merawat ibunya sampai tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini disanjangi kali ibu, aku kepingin haji Uwais, padahal tidak punya harta yang banyak. Akhirnya kemudian Uwais ini beli seekor sapi yang masih kecil, tiap hari diangkat ke gunung, diturunkan, digendong, mboten dituntun. Orang-orang menganggap Uwais ini orang gila. Lala apa sih bendino ngunggahno sapi, munggah atau dhuwur didukno maneh. Ternyata buat latihan otot ini. Satu sisi tujuannya buat latihan otot. Sapi ini sik cilik kuat, tambah gede tapi otote sapi ini tambah gede, otote Uwais nggih tambah kiat.
Dijak munggah sampai kemudian dia gendong sapi meskipun sapinya besar itu. Orang tambah nyangka wis jam 1:05 wis iki. Nek cara tiyang Panjen ya, jam 1:05 niki napa? Pandome miring nang kulon kabeh iki. Wis mengsle. Tapi ternyata dia tenang saja. Dia punya tujuan mau menggendong ibunya. Sapinya dibuat untuk perbekalan untuk berangkat ke Makkah. Wah, ini baktinya kepada seorang ibu luar biasa. Berkat baktinya ini Rasulullah berpesan kepada para sahabat, kalau nanti bertemu Uwais Al-Qarni mintalah doa kepadanya. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa. Makanya dalam kasus Raja Negus sama Uwais Al-Qarni, inilah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Kita yakin dimensi zaman itu semuanya diungkap oleh Gusti Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebatas ilmu, kadar ilmu yang ditentukan oleh Gusti Allah. Nabi Muhammad tahu kondisi hari kiamat. Lu berarti Nabi ini meskipun hidup 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad ini sudah dibukakan dimensi-dimensi zaman Nabi Adam, bahkan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan yang harus kita miliki dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah wa annahu tala'a 'alan nar. Kita harus meyakini bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad telah masuk ke dalam surga dan bahwa beliau melihat neraka. Kembali ke dunia, kembali ke bumi, diceritakan bagaimana kondisi surga, bagaimana kondisi neraka, amalan apa yang bisa mengantarkan orang ke surga, perbuatan apa yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Sebagian yakin, sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Ada yang percaya Sayyidina Abu Bakar, makanya beliau diberi gelar sebagai As-Siddiq. Tapi wonten sing mboten percados, Abu Lahab dikempalakan kali Kanjeng Nabi, diceritani Isra Mi'raj. Apa jawaban Abu Lahab? Tabban alihada jama'tana, tabban alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Mboten percados, satu mewakili kutub kebaikan, satu mewakili kutub kejelekan. Abu Bakar kali Abu Lahab. Padahal jenenge mirip ya, sami-sami diawali napa? Abu yang dulu pernah kita ceritakan, ada seorang kiai, seorang didatangi seorang ayah bawa anaknya, ditangleti kali kiai, yugane diparingi asma sinten Pak? Abu Kiai. Abu nopo Pak? Nggih Abu tok ngoten mawon ya. Lho mosok gak ditambahi Abu apa ngoten Pak? Dirose bapake nggih Yai mangke nenggo perkembangane. Lek sae kula tambahi Bakar, lek elek kula tambahi kula tambahi Lahab napa Jahal ojo Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kula kagungan kitab namanya disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam kitab ini Syekh Abdul Fattah mengumpulkan ayat Quran, hadis Nabi yang membicarakan, oh hadis ini membicarakan tentang mobil, oh hadis ini membicarakan tentang pesawat itu. Tapi dengan bahasa isyarat. Kita yakin kondisi surga, kondisi neraka Nabi Muhammad pirsa, apalagi kondisi sekarang dengan perkembangan teknologi ini pasti Nabi Muhammad tahu. Dimensi zaman sudah dibukakan untuk beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hadis itu Nabi tidak menyebutkan pesawat, Nabi tidak menyebutkan mobil. Mangke Sayyidina Abu Bakar bingung itu, nopo mobil Kanjeng Nabi? Cuma pakai bahasa isyarat. Dan untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sudah diberitahu, bahkan sebagian hal gaib diberitahukan kepada kita, tinggal iman atau tidak mau
iman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau iman silahkan, yang tidak mau iman juga silahkan. Tapi setiap pilihan pasti ada tanggung jawabnya. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang tidak mau beriman, bagi orang-orang yang maksiat, tidak mau ibadah, kami sediakan neraka yang apinya mengelilingi mereka dari atas bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, istilah sahabat ada, istilah tabi'in ada, tapi dalam khutbah Nabi tidak pernah mendoakan mereka secara khusus. Sekarang khatib mendoakan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan dirinci nama 4 khulafaur rasyidin. Ini semuanya adalah perbuatan baru, ini bid'ah, tapi dalam kitab Hasyiah Al-Adwi Alal Kifayah disebut sebagai bid'ah hasanah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nomor yang keenam, zikir dan doa bersama setelah salat. Disebutkan dalam Al-Fawaqih Ad-Dawani jilid 1 halaman 214. Qala Ibnu Naji menjelaskan, qultu wa qad istamarra al-amalu ala jawazihi indana bi Afriqiya. Berdoa setelah salat ini direstui di tempat kami di Afrika. Wa kana ba'du man laqituhu yusarrihu bi anna ad-du'a waradal hathu alaihi min haitsul jumlah. Dan ini pun ketika kami konfirmasikan, kami bahas, gampang lihat ten Indonesia dibahsul masailkan. Dongo sak mantune sembayang, di Afrika dibahas, ketemu satu dalil secara umum. Dalil secara umum apa? Qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Surat Ghafir ayat 60. Li'annahu ibadah falidha sara tabi'an fi'lahu balil ghalib ala man yunassibu nafsahu lidzalika tawadu' warriqah fala yuhmalu amruhu bal yuf'alu wa ma kullu bid'atin dhalalah bal huwa minal bid'il hasanah. Tidak semua yang baru itu sesat. Bahkan berzikir setelah doa, setelah salat, berdoa bersama setelah salat, ini merupakan bid'ah hasanah. Bagaimana kalau kumpul dongone sarang-sarang kados kala wau dipimpin oleh imam rawatib kita, wal ijtima'u fihi yurithul ijtihada fihi wan nasyad. Kumpul-kumpul untuk bersama membaca doa setelah salat membuat kita giat, makin semangat. Buktine panjenengan lek salat jamaah ten mriki mantun salam lamcing nopo zikir yen zikir, tapi lek biasane sembayang diwian ten griya nopo zikiri lengkap kados kala wau dan biasane moro lamcing istighfar ping 3 ngadeg biasanya begitu. Nah, kumpul itu akan menimbulkan dampak semangat seperti ini, berdampak seperti ini. Wa aqulu, aku katakan, talabu dzalika fil istisqa wa nahwihi syahidu sidqin fi martadahu Ibnu Naji. Kita diminta untuk berdoa bersama ketika salat istisqa. Ini menjadi argumentasi lain bahwa doa bersama itu tidak dilarang. Ada kaidah bagaimana mengakhirkan keterangan fi waktil hajah tidak boleh. Kula ulangi sepindah malih, takhirul bayan, mengakhirkan keterangan dari waktu yang dibutuhkan, ini tidak boleh. Maksudipun pripun? Para nabi, para rasul termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya sifat tabligh, menyampaikan, punya sifat amanah, dipercaya.
Syariat harus disampaikan. Yang boleh dikatakan boleh, yang dilarang harus dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu dilarang, terus Nabi tidak melarang, padahal waktunya ada, maka naudzubillah min dzalik, seakan-akan Nabi tidak amanah, tidak tabligh. Wong seharusnya dilarang, harus dilarang, kok Nabi diam? Berarti Nabi tidak tabligh, tidak menyampaikan risalahipun Gusti Allah. Maksudnya gimana? Ketika sholat istisqa, kita diminta berdoa, dipimpin oleh imam, diamini oleh jamaah. Ini syariat sholat istisqa. Seandainya, keterangan dalam bagian akhir Al-Fawaqih Ad-Dawani ini, seandainya doa bersama itu dilarang, pasti Nabi akan membatasinya. Pasti Nabi akan mengatakan kurang lebih seperti ini, wis lo ya, dongo bareng-bareng me oleh pas istisqa tok, sembayang liyane gak oleh. Wis tak peseni, sembayang liyane gak oleh doa bersama. Seandainya berdoa bersama setelah sholat fardu, setelah sholat rawatib dilarang, pasti Nabi akan melarang ketika itu. Tapi ketika Nabi tidak mengatakan apapun, berarti kita berdoa bersama setelah sholat berjamaah ini boleh. Bahkan kalau tujuannya membangkitkan semangat, cek mboten gampang lamcing, maka ini adalah bid'ah hasanah. Ini kalau dihubungkan dengan sholat istisqa. Fahimtum? Panjenengan napa? Fahimtum niki napa? Panjenengan paham? Jawabane napa? Fahimna. Tumnya diganti napa? Paham nggih? Kula ulangi. Fahimtum? Fahimtum? Argentum? Argentina. Ukraintum. Ukraina ya. Ukraina. Terus ngeten, kalau di sholat, maaf, doa bersama setelah sholat dihubungkan dengan sholat istisqa, panjenengan sampun Ukraina. Sampun paham. Sakniki lek dihubungaken kali dalil nomor setunggal, ud'uni astajib lakum, berdoalah untukku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Mungkin dalam benak kita akan mikir ngeten, Ustadz, itu kan dalil umum agar kita berdoa, nggak ada dalil khusus tentang doa setelah sholat. Niki dibahas oleh para ulama. Hebatnya ulama niki rinci, detil. Sedangkan sebagian orang sing gampang bid'ah no, niki gak gelem mikir rodok dawa niki mboten gelem. Wis pokoke sing gak dilakoni Kanjeng Nabi bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Yang sesat ada di dalam neraka. Di sini dikatakan wa ma kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Bagi mereka, oh enggak, semua itu sesat. Kullu itu menunjukkan makna semuanya. Pokoknya semua bid'ah itu sesat. Tapi mereka coba mikir rodok dawa titik, Pak. Rodok dawa titik akan menemukan kontradiksi dalam pemahamannya. Contohnya napa? Wonten hadis ngeten tentang habbatus sauda. Nate semerap habbatus sauda nggih, lek cara Jawane napa? Jinten hitam, jinten ireng. Wonten hadis ngeten, habbatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam itu obat segala macam penyakit. Nabi pakai kata kullu. Jintan hitam obat segala penyakit. Bagi yang meyakini kullu ini semuanya, pun mboten nusa panadol, mboten nusa paramek, mboten nusa napa malih, sampai niki lara sing rada enteng, misale kelas puskesmas lah. Puskesmas niki pusing keselio masuk angin, ngoten nggih. Gak sampai nang UGD, gak sampai nang UGD. Loro jantung obatono habbatus
sauda. Loro napa niki ginjel obatono habatus sauda. Tapi ternyata faktanya, apakah semua penyakit kemudian kita tangani dengan habatus sauda? Mboten. No apotik lek kabeh meyakini kullu itu semuanya. Mboten enten macam-macamnya obat iki. Sak toko niki isine napa? Habatus sauda kabeh. Termasuk yang meyakini bid'ah iku kabeh sesat itu. Coba loro ginjel ya. Teko nang dokter, coba doktere NO ngoten. Pun kula paringi ini saya kasih habatus sauda aja. Wes loro napa ae habatus sauda, katanya menurut kamu kullu itu semuanya. Sedangkan Nabi mengatakan habatus sauda dawaun likulli da, semua penyakit tangani dengan habatus sauda. Tapi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan wa ma kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Bapak Ibu sekalian, ngeten. Ada yang namanya sak temene mangke ten mriki niki. Tapi senyampang kita membahas ud'uni astajib lakum. Niki ten bagian niki wonten istilah bid'ah idhofiyah kali bid'ah hakikiyah niki. Mangke niki kinten-kinten maose tahun ngajeng niki ya. Wah mangke wonten ngeten-ngeten niki wis mumet niki. Wonten mumet ngeten niki. Lah niki napa niki gambar. Intine pun ngeten. Ada yang diistilahkan bid'ah hakikiyah, ada yang diistilahkan bid'ah idhofiyah. Ngeten, dipikir alon-alon. Bid'ah idhofiyah itu yang terjadi khilaf di antara ulama. Apakah sesat atau tidak? Tapi kalau bid'ah hakikiyah, hakikat memang ini sesat, memang ini tidak baik, memang ini tidak baik. Terus pengertiannya apa? Ma uhditsa bi aslihi wa wasfihi, sesuatu yang diada-adakan baik secara umum maupun secara khusus. Dalil umum gak ono, dalil khusus ya gak ono. Terus kok dilakoni padahal dalil umume gak ono, dalil khususnya ya gak ono. Kok ono wong nglakoni? Itulah bid'ah hakikiyah, bid'ah yang tidak baik. Benten malih kalih ngeten. Ma uhditsa bi aslihi ma uhditsa bi wasfihi la bi aslihi. Dalil umume ono, dalil khususe gak ono. Dalil secara umum ada, tapi dalil secara rinci tidak ada. Kok kemudian diada-adakan? Menurut mayoritas ulama itulah bid'ah hasanah. Contoh umpami, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Tentang doa, dalil secara umum ada. Tapi apakah tata cara dirinci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mboten. Perincian tentang doa dalile mboten enten. Dan kalau kita berbicara perincian terkait 3, 1 W, 2 T, 3 C, WTC, waktu, tempat, cara. Balik malih ten contoh dalil. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku akan mengabulkan kalian. Ini dalil secara umum tentang doa. Ada. Apakah Nabi membatasi WTC tentang doa? Apakah Nabi membatasi waktu, tempat, cara? Tidak ada pembatasan secara khusus. Kalau kemudian kita melakukan kreasi sesuatu yang baru, cara ndongone bener, nyuwun ten Gusti Allah, tapi waktunya kita kreasikan, tempatnya sesuatu yang kita lakukan baru, caranya, tempatnya juga seperti itu, maka itulah yang dikatakan oleh mayoritas ulama sebagai bid'ah
hasanah, bid'ah yang baik. Karena Nabi tidak membatasi waktu, tempat dan cara, kecuali tempat tertentu nggih, ten jero jeding mboten angsal ndonga, sak lega-legane wong mboten angsal. Napa lek tirose tiyang Jawa niki lek gak saking manune moro metu moro saking lega alhamdulillah mboten angsal. Atau mungkin nulis ten ngajenge pangapunten nggih, ngajenge kloset ana tulisane alhamdulillah itu. Wonten kejadosan nek ngarepe toilet nek temboke ana tulisane ten jerone toilet ya. Ngarepe kloset mungkin tiang niki saking legoe moro ngetokno pulpen ditulisi alhamdulillah. Mboten angsal. Ada yang kedua masuk lungguh pisan, lho ya apa sih? Kok nek jeding ana tulisan alhamdulillah, gak oleh ngene iki. Wah, akhirnya ditalakan pulpene tulisan alhamdulillah dicoret kali tiangi. Teni sore ditulisi astagfirullah. Padha ae. Ada dene. Contoh dalil nomor kali, Bapak Ibu sekalian. Kalau wau nggih, dalil umumnya ada, tapi dalil WTC tentang salat mboten enten. Contoh nomor kali tentang salat. Kanjeng Nabi dawuh perintah salat ada, wa aqimus shalah, Quran. Terus WTC-nya gimana? Dibatasi oleh Kanjeng Nabi. Quran membatasi aqimis sholata liduluki syamsi, tentang waktunya, dirikanlah salat mengikuti dinamika matahari. Makanya salat itu mengikuti jam matahari, fajar terbit, matahari terbit, matahari pas di atas kepala, kemudian geser sedikit pergi ke arah barat, kemudian bayangan sudah sama, berarti sudah habis waktu zuhur sekaligus masuk waktu sholat asar. Matahari terbenam, habis sholat asar masuk waktu sholat maghrib. Kemudian mega-mega merah di ufuk barat sudah hilang, berarti waktu sholat maghrib sudah habis sekaligus masuk waktu sholat isya. Pakai jam matahari. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kesimpulannya apa? Tentang salat dalil secara umum ada, demikian juga waktu, tempat dan caranya juga dibatasi oleh Kanjeng Nabi. Kok wonten tiyang gawe-gawe cara dhewe salat pakai tepuk tangan, wa ma kana salatuhum indal baiki illa muka'aw wa tasdiyah. Salate kok pakai tepuk tangan. Ini bid'ah yang sesat yang seperti ini. Jadi nanti akan diberi contoh lebih lanjut, didetilkan ketika kita membahas tentang bid'ah idhofiyah, bid'ah hakikiyah. Intinya kita tadi menyinggung hal tersebut karena dalil zikir dan berdoa setelah sholat mengikuti dalil secara umum, ud'uni astajib lakum. Sedangkan tentang doa WTC-nya tidak dibatasi oleh Nabi, berbeda dengan sholat itu sendiri. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah, manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu salat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.